Wa yastajilunaka bisayyi'ah qoblal hasanat. Mereka itu, orang-orang kafir itu, Muhammad, akan meminta kepadamu supaya disegerakan itu kejelekan itu. Maksudnya apa? Sebelum kebaikan. Maksudnya apa? Mereka itu selalu menantang pada Muhammad supaya Allah menurunkan siksa pada mereka itu. Itu kan berarti dia itu menghendaki datanya kejelekan, mau disiksa. Sombong dia itu, menantang Muhammad supaya segerakan itu siksa yang mau diancamkan pada kami. Lah omongnya begitu. Dia tidak mau minta itu, justru minta kebaikan pada Allah itu. Tidak mau minta pada Allah kebaikan, tapi mintanya malah menantang yang jelek-jelek seperti itu. Wa qad khalat min qablimul masulat. Sungguh telah berlalu itu sebelum kamu itu contoh-contoh macam seperti itu. Masulat itu bermacam contoh. Contoh orang kafir selalu minta diturunkan pada mereka azab dari Allah. Sekarang juga lah begitu itu. Lalu turunkanlah pada kami batu-batu ataupun angin kencang. Menantang-menantang seperti itu. Orang dulu itu seperti itu, kebanyakan mereka itu. Contohnya ada banyak itu zamannya nabi-nabi ya Lut, Nabi Nuh ya, dan macam-macam nabi yang diberaneni atau yang ditentang oleh para orang kafir itu. Orang kafirnya lalu diadab seperti itu, binasakan seperti itu. Wa inna rabbaka ladzu maghfiratil linnas ala dzulmihim. Wa inna rabbaka, dan sungguhnya Tuhanmu ya Allah, ya Muhammad, Tuhanmu ya Allah itu Muhammad. Sungguhnya Tuhanmu ya Allah itu ya Muhammad. Ladzu maghfirah, mempunyai pengampunan linnas bagi manusia ala dzulmihim, atas kedolimannya. Jadi orang-orang yang dolim, yang tidak iman, tidak percaya pada Allah, itu pun oleh Allah disediakan pengampunan. Kalau mereka itu bertobat, tidak mengulang, menentang Allah, dan dia tobat tunduk patuh pada Allah, masuk agama Islam, mengikuti ajaran Rasulullah, itu orang mereka bertobat seperti itu, diberi pengampunan. Allah akan mengampuni mereka itu. Kemarin-kemarin dolim, sekarang sudah bertobat lalu diampuni. Wa inna rabbaka lasyadidul iqab, sesungguhnya Tuhanmu itu wah siksanya maha keras. Ya bagaimana tidak keras toh? Kalau sudah dimasukkan neraka jahanam itu dibakar, ya toh. Kalau sudah terbakar semua jasadnya jadi gosong, jadi areng, diganti dengan kulit yang baru, daging yang baru, disegarkan lagi badannya, lalu disiksa lagi, dibakar lagi, terus seperti itu jadi areng lagi. Selalu begitu selamanya, dia akan berhenti. Apa itu bukan siksa yang keras. Wa yaqulul ladzina kafaru. Ini menceritakan orang kafir. Orang kafir itu berkata, laula unzila alaihi ayah, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad yaitu tanda bukti mukjizat dari Tuhannya. Selalu menantang begitu itu. Diberi ajaran Al-Quran, diberi dakwah Al-Quran, tidak mau menerima, tapi menantang mengapa tidak diturunkan bukti-bukti yang nyata. Dia akan menjelaskan mengapa tidak diturunkan malaikat menyertainya supaya menjadi saksi dia berdakwah. Kan begitu tantangan mereka itu. Nah, Allah mendengar ucapan orang kafir yang dilontarkan pada Muhammad seperti itu. Allah menyambutnya yang disampaikan pada Muhammad. Innama anta mundirun. Sesungguhnya kamu itu Muhammad itu hanya pemberi peringatan. Ya udahlah, kamu itu sudah menyampaikan peringatan, aku tahu kamu sudah dakwah, menyampaikan isi Al-Quran. Dia tidak mau, ya sudah, tugasmu hanya menyampaikan. Walikuli kaumin had, dan bagi tiap-tiap kaum, kelompok kaum umat, kelompok kaum umat itu ada yang beri petunjuk. Artinya apa? Setiap kaum itu pada dasarnya Allah itu mengutus seorang rasul, lah begitulah. Nah, rasul itulah yang akan beri petunjuk, menyampaikan firman Allah kepada mereka itu. Nah, itu pada akhirnya petunjuk itu ya ajaran Allah Al-Quran ini kalau sekarang begitu loh. Itu yang menyampaikan Muhammad kalau sekarang ini. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma takbidul arhamu wa ma tartadu wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Allah ya'lamu, Allah Maha mengetahui ma tahmilu kullu unsa, apapun keadaan yang dikandung oleh seorang wanita. Jadi kalau orang wanita itu mengandung,
itu isi kandungannya itu diketahui oleh Allah. Betul-betul Allah mengetahui secara sempurna. Wa ma takabidu wa ma tabidul arham. Kandungan itu ada yang tidak sempurna. Wa ma tasdadu, dan kandungan itu ada yang bertambah. Ini maksudnya begini. Kandungan yang tidak sempurna itu umpamanya ada kandungan yang belum sampai batas waktunya. Biasanya anak lahir itu kira-kira umur 9-10 hari, itu yang normal kan. Nah itu ada yang baru 7 bulan lahir. Nah itu namanya tidak sempurna kan. Ada anak seperti itu, Allah tahu itu. Sehingga dia belum sempurna, sudah lahir, lalu dimasukkan inkubator itu lah. Jadi pelayanannya harus khusus istimewa gitu. Dimasukkan dalam situasi seperti dalam kandungan aja gitu, supaya dapat hidup. Nah Allah tahu itu seperti itu. Ada yang tidak sempurna seperti itu. Lalu juga Allah tahu nanti ada dalam kandungan itu anak yang lahir tidak punya kaki, ya. Ada yang tidak punya hidung, ada yang tidak punya dubur. Allah tahu semua itu keadaan yang tidak sempurna. Allah tahu itu seperti itu. Wama tasdadu, Allah juga tahu itu bahwa dalam kandungan itu ada yang bertambah. Artinya apa? Kalau kelahiran normal itu 9 bulan 10 hari, tapi ada yang 10 bulan baru lahir, ya tak? Ada kelahiran itu misalnya hanya 1, ibu melahirkan 1, tapi ada yang lahir 2 sampai ada yang 6, seperti terwelu saja. Itu ada kan terjadi seperti itu. Itu Allah tahu semuanya itu yang bertambah dari kenormalan. Sunatullah. Ya sunatullah itunya ya artinya yang lahir 1, tapi paling ya 2 kembar itu, lalu ada yang sampai 4-5 itu kan pernah terjadi. Itu yang namanya ya yang dalam kandungan itu bertambah dalam kenormalan gitu, dari kenormalan. Wa kullu syai'in indahu miqdar, dan segala sesuatu di sisi Allah itu ada ukurannya. Nah, masa ukurannya itu ya tadi itu. Kalau bayi lahir normal ya 9 bulan 10 hari itu umpamanya normal itu ukuran seperti itu. Normalnya orang dikandung itu ya 1, tapi ada yang lebih ya ukurannya. Kalau yang lebih itu ya namanya ya ada kelebihan. Segala sesuatu itu kalau kembali pada bayi dalam kandungan. Tapi ada yang lain. Nah kalau Allah menciptakan buah melon itu ukurannya ya sekitar sekian itulah, sebesar kepala manusia, itu besarnya seperti itu. Kalau timbang ya kira 2,5 kilo, itu ukuran seperti itu. Nah pisang itu kalau pisang Ambon ya sekian itu, ya 1 tandan itu sekian itu, ukuran sekian itu. Nanti 1 itu ya kira-kira ada 17 biji, ya begitu itu ukuran seperti itu. Dan segala sesuatu itu oleh Allah diciptakan menurut ukuran tertentu seperti itu. Alimul ghaibi wa syahadatil kabirul muta'al. Dan Allah itu maha mengetahui terhadap yang gaib dan yang nyata. Apapun yang gaib di dunia ini, baik di langit dan bumi, itu Allah tahu semua itu. Yang gaib-gaib itu tahu semua. Termasuk setan, ada iblis, ada jin, Allah tahu semuanya itu. Wa syahadati, dan yang nyata-nyata di dunia, di langit, di bumi ini, Allah tahu semuanya itu. Allah itu maha kabir, maha besar, dan maha tinggi, al-muta'al. Allah itu sifatnya maha besar, al-kabir, al-muta'al, dan Allah itu maha tinggi. Ya kalau tinggi itu ya sudah, setinggi-tingginya tidak ada yang melebihi tingginya. Bahkan ajarannya juga tinggi. Al-Islam ya'lu, wala yula alaih. Ajaran agama Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari ajaran Islam. Oleh karena itu orang Islam harus bangga loh. Jadi orang jadi agama Islam itu sudah dijamin Allah itu agama Islam itu agama paling tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi. Kok lalu ada orang sudah masuk Islam sudah dapat dalam posisi tinggi, kok malah pindah agama yang rendah, itu ya salahnya orangnya itu. Sawa minkum man asarrol qaula wa man jahara bihi. Sama saja bagi kamu itu di pandangan Allah apa yang kamu rahasiakan dan yang kamu nyatakan ucapanmu itu. Jadi ucapanmu itu baik yang kamu rahasiakan, kalau ngomong aja bisik-bisik, atau yang kamu terang-terangkan ngomongnya blak-blakan apa adanya, itu Allah itu tahu semuanya itu. Jadi ucapannya yang seperti itu, yang rahasia, yang tidak rahasia, itu Allah semua tahu. Waman huwa mustahfi bilail,
Dan juga Allah itu mengetahui itu orang yang bersembunyi pada malam hari. Itu loh penjahat-penjahat maling-maling yang pada malam hari bersembunyi-sembunyi itu Allah tahu itu. Walaupun manusia yang jaga malam tidak tahu, tapi Allah tahu semuanya itu. Kalau kamu mencuri, merampok malam hari, ya toh, itu ada seperti itu. Allah tahu, dicatat amalmu itu. Walaupun manusia tidak tahu, tahu-tahu besok kamu di akhirat akan kamu menghadap Allah membawa barang malingamu itu dan kamu akan diancam dengan perbuatanmu itu. Itu sadarlah. Para manusia yang berbuat jahat pada malam hari ini Allah mengatakan. Jadi dia itu tahu juga apa yang orang-orang yang bersembunyi pada malam hari itu. Lah yang bersembunyi malam hari ya orang jahat-jahat tadi itu kan. Wasaribum binahar, dan juga Allah tahu saja itu. Baik yang bersembunyi malam hari ataupun yang berjalan pada siang hari. Ya toh? Orang berjalan siang hari kan ada juga yang berbuat jahat kan. Rampok siang hari, pengutil, pencoba siang hari, ya toh? Pemalak siang hari, itu Allah tahu semua itu. Kejahatan malam dan siang itu yang dilakukan manusia Allah tahu semuanya gitu. Itu Allah mengatakan begini, lahu muaqibatum min baini yadayhi wa min khalfi. Dan bagi setiap manusia itu diikuti oleh para malaikat, ya. Baik dari kanan kiri, dari depan, dari samping, dari belakangnya. Itu bergiliran. Loh ini perlu diterangkan nih. Allah itu mengutus para malaikat untuk menguntit manusia. Ada malaikat raqib atid itu yang diberi tugas untuk mencatat amal perbuatan manusia baik maupun buruk. Perlu diketahui para pemirsa. Kita ini oleh Allah dikalungi suatu kalung di sini ini, ada papan untuk menulis amal kita yang baik-baik, yang buruk-buruk itu. Yang menulis yang malaikat raqib atid itu dikalungkan sini. Tapi tidak tahu kita kan. Tapi Allah mengatakan kita dikalungi loh. Nah, nanti apa? Besok di akhirat itu kalung yang ada di depan kita yang dikasih papan tulisnya itu, umpamanya catatan itu. Nanti dibuka di akhirat. Jadi kita sudah tahu kisahnya besok. Kalau kita buka, catatan amal kok merah semua, wah neraka ini ya, begitu. Kita harus sadari. Allah mengutus malaikat tugas untuk itu raqib atid gitu. Tapi ada malaikat yang diberi tugas apa? Menurunkan wahyu. Ya Jibril itu dulu, kok sekarang sudah berhenti tugas Jibril menyampaikan wahyu pada Muhammad dari Allah. Karena sudah selesai Quran 30 juz. Tapi ada malaikat yang ditugasi memelihara ataupun mengawasi manusia. Ada tugasnya itu, kalau tugas malam itu tugas malam datangnya asar. Waktu asar mereka datang mau ngawasi kita semalaman suntuk sampai subuh. Nah, nanti kalau subuh sudah datang, itu tugas malaikat datang yang siang itu. Tugas malam pergi, lalu kedatangan malaikat yang tugas siang. Perlunya apa? Hanya mengawasi kita. Oleh Allah diperintahkan untuk mengawasi kita. Nah itu harus percaya loh. Itu Allah itu ada memberi tugas pada malaikat untuk itu. Malaikat yang bertugas giliran mengawasi kita itu. Yafadunahu minna amri, dan itu mereka menjaga kita itu atas perintahnya Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah apa yang ada dalam satu kaum sehingga kaum itu mau mengubah apa yang ada dalam dirinya itu. Contohnya begini. Ada kaum yang tidak suka dengan Al-Quran. Tidak bakal dia bisa baca Al-Quran. Tidak suka. Tapi dia tidak bisa membaca. Tapi telinga sering mendengar bacaan Al-Quran kok ya menyentuh hati. Isinya kayak bagus-bagus. Membuat harapan masuk surga. Nah telinga mendengar ya terus dia berusaha. Kalau gitu aku tak belajar. Masuk ke pengajian, minta diajari ngaji, lalu bisa mengaji. Nah ini namanya, dia itu bisa mengubah dirinya sendiri. Nah, orang itu bisa berubah kalau dia mau merubah dirinya sendiri. Ya gitu loh. Makanya Allah tidak mengubah nasib suatu kaum, kalau dia tidak mengubah nasibnya sendiri. Jadi kalau ada orang yang males-males, ya toh, males-males itu kerja enak tapi dapat banyak, maunya gitu. Nah, semacam orang yang kerja maaf ini itu contoh demi kebaikan ya. Banyak remaja kita yang suka ngamen itu kan kerja enak itu.
nyanyi-nyanyi sendiri tapi mau minta uang. Ya itu kan enak. Nah, tapi harus seperti itu sampai dewasa tua seperti itu tidak menguntungkan itu. Itu perbuatan anak males. Pernah terjadi di koran muat ada orang yang tukang ngamen punya anak 2 karena dililit oleh kehidupan yang tidak mencukupi, dia bakar diri lah. Jadinya seperti itu kan. Karena kemalesannya itu sampai berkepanjangan lalu akhirnya suatu ketika dia jalan buntu dalam hal mencari kehidupan lalu bunuh diri lah. Itu kan ya tidak benar. Oleh karena itu kalau menganjurkan ya kalau semasa muda gunakanlah masa mudamu dengan sebaik-baiknya. Kerja yang keras dengan yang halal ya dengan cara yang macam-macam banyak di masyarakat. Jangan yang enak-enak saja dong. Kerja enak, santai-santai, nyanyi-nyanyi dapat uang ya siapa toh yang ngasih uang banyak. Nah, kan susah seperti itu. Ini betul-betul dakwah itu begini ini, mengingatkan yang kurang benar-benar dibenarkan ya. Mudah-mudahan bermanfaat itu. Jangan diterima yang salah. Nanti repot kalau begitu, tidak ada orang berani dakwah kalau begitu caranya. Ya, jadi yang terakhir tadi, Allah itu tidak akan mengerubah ya suatu kaum apa-apa yang di dalam diri kaum itu kecuali kalau kaum itu mau merubah apa-apa yang ada pada dirinya itu.